Nah, di sini Pak, suasananya kalau yang bertutup atau ruangan terbuka ini ruangan kelas Pak. Kita memang bentuknya pondopo. Oh. Nah, menyesuaikan dengan kondisi di sini kayak sekolah alam jadinya Pak. Iya. Lili kan aku ngaji yo, ayo pas dengar ngaji tuh kayak adem ya gitu lihat Al-Quran. Apa motivasinya sampai mau masuk menjenjang pendidikan di pondok pesantren? Hanya cuman ingin membelajarkan ilmu agama aja, lebih memahamkan agama aja gitu. Ada 11 hektar. 11 hektar. Cuman baru digunakan atau difungsikan tuh mungkin sekitar 1 hektaran kali Pak ya, atau 2 hektar belum ya. banyak nih Pak ya. Belum banyak. Masih Pak. banyak lahan yang kosong Pak ya. Banyak lahan yang kosong. Nah, lahan-lahan yang Mudah-mudahan ada orang baik datang membantu nih Pak ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita akan ke Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1 di Jalan Perit Sembin. Kita akan ngantar Meli ke pondok pesantren tersebut. Insya Allah kita mau lihat apakah Meli suka nggak dengan pondok pesantren Hidayatul Muslimin 1. Mudah-mudahan cocok ya Mel ya. Ya, gimana rasanya Mel kita mau ke pondok Meli ini? Senang. Senang. Oke, mudah-mudahan Meli senang dan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Oke, yuk kita berangkat. Ya, alhamdulillah kita bersama Cece Yana, pembina Mu'alaf Kabupaten Kuburaya. Ya teman-teman, saksikan terus videonya. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan. Terus kita berangkat. Oke. Sekarang kita berada di sekretariat Yayasan Hidayatul Muslimin di Kabupaten Kuburaya dan di samping saya ada teman sahabat saya Pak Surya dan Masya Allah ini bersedia memfasilitasi Meli untuk mondok di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1 ya. Insya Allah. Ya? Insya Allah. Ya. Ini bisa diceritakan nggak Pak? Ini pondoknya letaknya di mana nih Pak? Pondoknya tepatnya sih di Ayani 2 Pak, di Jalan Parit Sembin. Nah, cuman lokasi pondoknya ini sekretariatnya memang di tengah-tengah. Nah, untuk lokasi pondoknya itu tersendiri di ujung. Cuman untuk akses jalannya untuk pakai kendaraan roda 4 itu sampai setengah. Nah, untuk 2 kilo dari jalan udah diakses untuk roda 4, kita menggunakan roda 2. Oh, berarti nggak bisa masuk mobil Pak ya? Nggak bisa masuk, yang bisa masuk Tosa Pak. Oh, Tosa. Tosa. Jadi kita sementara di sini dulu ngumpul di sekretariat sambil nunggu tim dari pondok Pak ya. Sambil nunggu tim dari pondok untuk menjemput kami. Ini ada sekitar 5 atau 6 orang untuk masuk ke dalam. Kebetulan pondok ini kan terbentuk pondoknya Pak dari tahun 1985. Udah lama berarti? Nah, udah lama. Pendirinya tuh Pak Kiai Haji Maksum.
Nah sekarang beliau udah meninggal, cuman diteruskan sama anak beliau, Ustadz Muhammad Haikal Aullah. Nah, Ustadz Muhammad Haikal Aullah ini kan lulusan dari Universitas Islam Madinah. Tahun 2006 selesai langsung mengabdikan dirinya berkhidmah ke sini. Sebenarnya beliau mau lanjutkan S2, cuman karena memang kondisi untuk didakwah pada saat tahun 2005 kan masih sedikit pendakwah-pendakwah, jadi beliau mengabdikan dirinya ke Kalimantan Barat. Nah, untuk di pondoknya sendiri itu ada ikhwan, itu laki-laki, dan akhwat perempuan. Ada tempatnya itu terpisah. Terpisah, nggak satu ya? Satu, memang satu pondok, cuman jalurnya berbeda. Nah, pondok kita nih memang penuh kesederhanaan. Ada total jumlah santri berapa totalnya? Sekarang jumlah santri itu hampir 400, Pak. Ahwan dan Ikhwan? Iya, gabungan total. Untuk jumlah gurunya sekitar 87-an, Pak. Teman-teman, bagi yang penasaran dengan kondisi dan tempat Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1, saksikan terus videonya sampai habis. Nah, teman-teman, kita mobil hanya bisa sampai di sini. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanannya dengan motor karena tidak bisa diakses dengan mobil, dan ini jaraknya sekitar 2 kilo. Ayo ikuti terus. Nah, ini Meli dan Titiana udah siap-siap nih, nggak sabaran untuk melihat pondoknya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pondok Hidayatul Muslimin 1, dan tadi kita mau keliling-keliling, lagi hujan, jadi sementara kita stay dulu ini di kantor apa nih, Pak? Pondok. Kantor pondok ya. Iya. Nah, gitu. Dan ini kita ada bawa raport nih, Pak Surya. Nah, teman-teman, ini rapotnya Meli. Ini namanya aslinya Meli ini adalah Sep Feren. Dan saya sedikit mengulang, Meli ini adalah mu'alaf. Beliau Meli ini syahadat di usia 12 tahun. Lebih tepatnya itu di tahun berapa tuh, Meli? Di tahun 2023, berarti masih baru ya? Masih baru tahun 2023 ya? Iya. Dan wasilah Meli bersyahadat ini alhamdulillah diikuti oleh ibunya Meli, yaitu Yuni. Ada beberapa teman ingin memfasilitasi Meli ke pondok pesantren, dan alhamdulillah Meli ini sangat semangat ingin masuk pondok. Dan sekarang kita berada di Pondok Hidayatul Muslimin, dan alhamdulillah direspon cepat oleh Pondok Hidayatul Muslimin 1. Dan sekarang saya bersama Pak Surya. Nah, oke nih Pak, ini raport dari Meli, nama aslinya Sep Feren. Dia ini dari sekolah dasar negeri setempat, dan ini kira-kira aman nggak nih Pak? Karena melihat dari kondisi Meli ini kan sudah lama nih putus nyambung. Karena ketika ada permasalahan, yaitu ibunya nih bekerja, jadi dia nggak bisa mengantar Meli, sehingga mengakibatkan Meli ini putus sekolah. Seperti itu. Nah, ini bisa Bapak lihat nih Pak. Mudah-mudahan bisa nih Pak diterima di pondok ini. Baik Pak, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 25 Mei 2024, kami kedatangan dari Bapak Ilham, sekaligus YouTuber yang ada di Pontianak Pak ya, di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, untuk rapor yang sudah saya lihat juga nih Pak ya, di sini juga sudah dicantumkan nomor induk siswa nasional atas nama Sep Feren. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, insya Allah sih
tidak ada kendala menurut saya Pak. Cuma nanti kita cek sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku untuk memasuki di jenjang-jenjang berikutnya. Nah, semoga siapa namanya tadi? Panggilannya Meli. Panggilannya Saudari Ananda Meli ini bisa menjenjang mendapatkan khususnya ilmu ibadah, ilmu di tingkat madrasah sanawiyah untuk menuntun pendidikan khususnya di pendidikan diniyah. Insyaallah semoga Allah memudahkan tujuan dari Bapak Ilham, Ibu Yuniati ya, Ibu Yuniati selaku orang tua dan Ananda Melinya sendiri. Nah, ini kan Meli ini kan sehari-harinya kan bergaul di lingkungan non muslim. Jadi apakah ada nih untuk secara khusus pendidikan kepada Meli? Karena melihat dari kondisinya lingkungan Meli, ini kan dia masih belum bisa sholat, masih belum tahu adab dan gitu ya. Kira apakah ada program khusus tersendiri nih khusus hanya untuk Meli nih, dan mungkin dari staf pengajarnya mungkin ya? Untuk bimbingan ya Pak ya, khususnya untuk yang mu'alaf. Nah, memang sebelumnya memang kita tidak ada yang untuk di luar Pak ya, khususnya memang yang untuk di dalam pondok. Namun di seiring berjalan waktu saya ada koordinasi dengan teman kuliah saya Pak. Beliau tuh Masya Allah, beliau juga punya toko di kota Pontianak, salah satu toko elektronik terbesar juga Pak. Jadi memang kita mau membimbing para mu'alaf khususnya di Al-Quran untuk mengaji dan bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu bahasanya Quran, yang mana kita untuk memahami Al-Quran itu dengan mengetahui bahasa Arab. Nah, insya Allah ke depan akan kita usahakan untuk memfasilitasi bimbingan untuk Ananda Meli khususnya di pengetahuan Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi ada orang baik di salah satu kota Pontianak yang merespon dari video Meli, kisah Meli dan Yuni ini masuk Islam. Alhamdulillah menghubungi Laskar Tujuh Langit, dan kebetulan saya sendiri pada saat itu merespon dari penonton, dan penonton setia Laskar Tujuh Langit ini menghubungi saya dan berpesan bahwa dia bersedia memfasilitasi Meli dari uang pendaftaran sampai uang bulanannya sampai Meli selesai. Itu betul nggak Pak? Ya, insya Allah. Yang dimana kebetulan orang baik ini juga teman sahabatnya Pak Surya, dan beliau tidak mau disebutkan namanya, dan insya Allah beliau ini salah satu pengusaha di kota Pontianak gitu ya. Dan cukup disegani juga, cukup terhormat juga sahabat kita yang orang baik ini. Dan orang baik ini nggak mau sembarangan memilih pondok pesantren. Jadi dia juga berharap ketika mu'alaf yang masuk pondok pesantren ini begitu lulus, dia itu bisa kembali lagi berdakwah, bisa lagi ibaratnya menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Seperti itu harapan terbesarnya. Dan cerita-cerita seperti Meli ini di Kalimantan Barat ini sangat banyak mu'alaf cilik yang usia SD SMP ini bersahadat ingin masuk Islam dan disetujui oleh orang tuanya yang masih non muslim. Kalimantan Barat sangat banyak. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah lembaga pendidikan yang bisa bisa memfasilitasi para mu'alaf cilik ini. Karena kita juga nggak mau memilih pondok yang salah, yang mengakibatkan setelah keluar mereka nggak bisa apa-apa. Mereka bisa ngaji tapi mereka nggak tahu artinya. Mereka nggak bisa ibaratnya mereka nggak bisa lagi kembali ke kampung, berdakwah lagi ke kampungnya untuk mengenalkan Islam. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Alumni yang kita tempatkan di pondok pesantren. Dan salah satunya adalah di Pondok Hidayatul Muslimin 1 di Kabupaten Kuburaya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada ingin
berminat, ada teman atau anak dan atau saudara-saudaranya ingin cari pondok pesantren, ya saya merepresentasikan ke Pondok Hidayatul Muslimin 1 di Kabupaten Kuburaya. Kalau untuk Meli ya, apa motivasinya sampai mau masuk menjenjang pendidikan di pondok pesantren? Hanya cuman ingin membelajarkan ilmu agama aja, lebih memahamkan agama aja gitu. Oh gitu. Jadi Meli pas masuk Islam itu termotivasi dari siapa? Kawan. Oh, kawan. Jadi kawannya banyak yang Muslim gitu. Oh. Dari kawan tuh sebabnya apa tuh? Kok udahlah mau masuk Islam gitu? Karena pas pertama kali lihat dia ngaji, kan biasanya kan diminta dikawankan, Meli kawankan aku ngaji yuk, ayo. Pas dengar dia ngaji tuh kayak adem ya gitu, lihat Al-Quran. Meli itu udah ada semenjak dari masuk Islam sampai sekarang udah belajar Al-Quran atau ada yang ngajarkan atau belajar sendiri atau gimana? Kadang belajar sendiri kalau ada yang ngerti, kalau tak ada yang ngerti minta diajarkan kawan yang udah hatam. Oh, siapa nama kawannya tuh? Ais, Rara. Oh, banyak ya, lebih dari 2 gitu kawannya. 2 aja sih yang hatam. Oh gitu. Jadi tujuan Meli mau masuk sini berarti mau jadi hafiz gitu ya, hafizah gitu ya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, selain Meli belajar Al-Quran, nanti Meli juga harus fokus untuk belajar bahasa Arab. Nah, biar paham. Jadi tidak lihat artinya lagi nanti nih, Meli. Begitu udah paham bahasa Arab, baca Al-Quran udah tahu nih artinya. Tidak lihat terjemahannya lagi. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah mudahkan Meli untuk menempuh ilmu pendidikan agama, khususnya untuk belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab. Al-Fatihah hafal enggak? Hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti kita usahakan untuk memfasilitasi Ananda Meli untuk belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi yang kita fokuskan sekarang untuk tata cara sholat dulu, bacaan sholat dari wudunya sampai sholatnya, kemudian surah-surah pendek dulu. Nah Pak, ini bisa diceritakan ini ruangan apa, bangunan apa? Ya. Dan ini kan berpagar nih Pak, dipisahkan nih, kenapa nih bangunannya nih Pak? Nah, kalau untuk yang ini Pak, sebenarnya bangunan asal nih kita di sini. Dulu SD ada di sini Pak, sekarang menjadi kantor untuk kantor pondok, kantor MTS sama kantor Ulia. Tapi bangunan asal ini pertama kali ini pondok inilah dia. Ya, yang lain ini mengikuti. Adapun yang di sebelah sana itu rumah dinas. Nah, masjid yang pertama kali di pondok ini nih Masjid Nurul Amal. Nah, kemudian kita mendapatkan bantuan dari Saudi Arabia, khususnya di Kuwait. Kita mendapat bantuan untuk membangun masjid. Nah, nama masjidnya Masjid Al-Alim. Nah, kalau di sini ada ruang informasi dan di lurusan sana itu selain kelas, kemudian itu asrama ikhwan, asrama putra. Nah, kalau yang kata Bapak tadi di pagar ini kawasan akhwat, kawasan santri putri. Oh, berarti yang putra nih tidak boleh masuk ke kawasan putri? Nggak boleh Pak, kecuali pengajarnya aja, atau memang pengajar itu memang tidak hanya boleh masuk begitu aja Pak, kecuali memang kita ada selain ngajar ada kegiatan rapat, habis itu keluar lagi. Ya, keluar lagi. Memang yang putranya ini. Ya, putra. Jadi memang sangat ketat berarti ya. Nah, pengawasannya. Betul Pak, pengajar putra yang belum menikah juga tidak kita berikan mengajar di sana. Oh, jadi syaratnya yang boleh mengajar adalah yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Nah, boleh Pak dari sini kali Pak ya.
Nah, di sini Pak yang tadi yang Bapak Ilham bilang di sini ada ruangan berpagar. Kenapa area berpagar ini ruangan khusus santri putri atau santri akhwat. Nah, di sini Pak suasananya kalau yang bertutup atau ruangan terbuka ini ruangan kelas Pak. Kita memang bentuknya pondopo. Nah, menyesuaikan dengan kondisi di sini kayak sekolah alam jadinya Pak. Iya. Nah, kalau di sini khusus masjid putri, santri akhwat memang dikhususkan. Jadi tidak bergabung dengan putra. Ikhwan ya. Ya, ikhwan. Nah, kalau di masjid yang tadi itu yang kita dapat bantuan juga memang masjid umumnya. Nanti kalau ada kegiatan kayak kajian, kayak safari dakwah, nanti digabung baru dikasih pembatas. Nah, tapi kalau untuk keseharian putri nanti sholatnya di sini, ngaji di sini, ada kajian khusus sendiri. Jadi memang tidak bergabung dengan putra. Jadi nanti kita ada halakoh Pak. Ini sesuai dengan misalnya grup pengasuhnya. Misalnya ada 10 orang. Nanti 10 orang itu per satu ustazah. Nah, nanti grup kedua nanti ada satu ustazah 10 orang. 10 khusus. orang berarti satu ustazah. Satu ustazah. Nanti itu untuk nyetor hafalan, untuk setoran hafalan doa-doa, selain hafalan Quran, hafalan doa-doa dan yang lain-lainnya. Ini gimana nih? Mau mondok di sini? Masya Allah. Gimana lingkungannya? Cocok nggak di Meli? Cocok sih menurut Meli. Cocok. Mau dia mondok di sini ya? Iya. Nah, di sini juga ada kantin, jadi tidak perlu khawatir Meli di sini. Di sini kalau kantinnya tuh ada 2 Pak juga. Khusus putra, putri. Jadi putra tidak boleh jajan di putri. Nah, khusus putri. Berarti benar-benar terjaga Pak ya. Iya. Jadi, hal-hal yang tidak diinginkan misalnya Pak ya, Nah. ini tetap di benar-benar terjaga berarti. Insya Allah Pak. Jadi untuk makannya juga putra, putri. Nah, kalau kelasnya juga Pak selain di sini ada di sebelah sana Pak. Kalau yang pokoknya yang di sini di lingkungan di depan kantin ini kelas-kelas Pak. Nah, ini kan tadi kosong Pak kan? Iya. Ini udah mulai agak banyak. Tapi kalau pagi ini full Pak. Etalase nih dengan jualan dari istri pegawai dari pegawai sini yang bahkan ada dari orang warga setempat emang yang mau nitipkan usahanya atau jualannya di sini Pak. Oh, warga setempat bisa nitip juga Bisa di sini. Pak, warga karena kan kita kan takut menjaga hubungan silaturahmi dengan warga setempat. Kalau yang di ujung ini asrama juga Pak yang warna biru. Kita mungkin bisa ngambil gambarnya dari sini Pak. Nah, memang kelemahan di sini karena tanahnya gambut. Nah, gambut nih ya maka ada bangunan yang agak miring. Ya kenapa nggak beton semua. Yeah. Nah, karena memang kondisinya kalau kita beton dengan tampungan jumlah yang besar memang kondisinya tanahnya nggak bisa menahan berat beban. Nah ya. Ini awalnya bagus Pak. Nih awalnya setelah kita bikin bagus, tapi seiringnya memang bermain jadi turun. Nih ini awalnya nggak gini Pak. Rata ya? Nah, rata. Nanti setiap tahun ada dibenerin Pak. Nanti gini lagi. Oh iya. Nah, jadi kelihatan kayak nggak terurus, cuman memang setiap tahun memang kita benerin Pak. Nah, karena kondisi dilewatin motor kan. Nah, jadi kondisi tanahnya juga. Nah, kalau ruangan ini biasa untuk pertemuan memang santri putri. Kadang kita juga sebagai pengajar atau pegawai untuk pertemuan-pertemuan di sini Pak. Nah, adapun di sana Pak, jadi asrama putri ini sementara ada 4 lokal. 4 lokal. Nah, satu lokal ini namanya asrama sofa nih Pak. Nah, bahasa kita di sini asrama sofa. Jadi kalau di luar kayaknya agak kecil Pak ya, cuman dia agak melebar sampai ke belakang. Ada khusus kamar, nanti ada ruangan khusus untuk jemur pakaian dan ada khusus toiletnya Pak. Nah, Total luas berapa hektar Pak? kalau dari sertifikat itu ada 11 hektar. 11 hektar. Cuman baru digunakan atau difungsikan tuh mungkin sekitar 1 hektaran kali Pak ya, atau 2 hektar belum ya. banyak nih Pak ya. Belum banyak, Masih Pak. banyak lahan yang kosong Pak ya. Banyak lahan yang kosong. Nah, lahan-lahan yang Mudah-mudahan ada orang baik datang membantu nih Pak ya.
Insya Allah Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Nah, awalnya dulu sini kan banyak kebun karet Pak. Iya. Nah, nanti pas sepanjang masuk kita sebelum sampai pondok ini banyak karet. Sawit. Sawit. Banyak kebun sawit. Nah, kemudian banyak kebun nanas juga Pak. Oh iya. Nah. Karena tanah gambut ini ya cocoknya ditanami nanas juga salah satunya. Iya, paling saya tunjukkan 3 lokal lagi untuk asramanya Pak ya. Sampai di sini aja Pak ya. Oke. Karena memang ini khusus putri, jadi ada keterbatasan karena kita putra Pak ya. Nah, kalau di sini ini asrama Arafah, dan ini asrama Marwah, dan di sana asrama Mina namanya. Oh berarti ada 4 asrama Pak ya? Ya, ada 4 asrama. Nah, Teman-teman, ini luas kawasan pondok pesantren ini sekitar 11 hektar dan baru maksimal dipergunakan sekitar 1 hektar Pak ya. 1 hektar lebih lah. Dan ini kenapa bangunan pondok setempat ini tidak menggunakan beton? Ini karena struktur tanah, karena karakter tanah ini adalah tanah gambut. Dan kalau tanah gambut ini memerlukan biaya yang benar sangat besar, karena kalau hanya ibaratnya tidak begitu maksimal, itu bangunannya akan miring. Nah, itulah kenapa pilihannya jatuh ke bangunan kayu. Ya. Karena umur Meli ini 12 tahun, seharusnya udah jenjang pendidikan SMP, tapi karena terhambat tadi, Meli ini masih SD. Nah, kita coba mengoptimalkan bagaimana Meli ini bisa langsung masuk ke pondok pesantren. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan agar Meli secepatnya bisa masuk pondok pesantren. Nah, tapi sebenarnya kenyataannya Meli masih kelas 5 SD. Seharusnya udah kelas 6 SMP. Jadi terlambat 3 tahun tadi tuh. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada hambatan, Meli bisa dapat ijazah SD nih. Ya, kan belajar terus kan? Ya. Baik teman-teman, sekian dari saya Bang Ilham dari Laskar Tujuh Langit dan Pak Surya, salah satu pengurus di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 1 Kuburaya. Mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Pak Ilham untuk membawa Ananda Meli, khususnya untuk para mu'alaf yang ada di Kalbar. Memang kalau memang ada butuh bantuan khususnya bimbingan ibadah, bisa menghubungi kami atau Bapak Ilham. Masya Allah. Jadi pondok pesantren Hidayatul Muslimin ini siap nih Pak ya. Insya Allah. Masya Allah. Mari kita dukung, kita berikan doa terbaik pada teman-teman di pondok pesantren Hidayatul Muslimin. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون